الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmatnya lah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena perjuangannya lah kita bisa merasakan Islam yang indah ini. Pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan ta'lim. Saya sebagai Amir Majelis ingin membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat pengumuman, yang lima penutup. Oke. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita membaca doa thalabul ilmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma rfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Masuk ke acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Zulfikar yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga beliau dan kita yang mendengar mendapat pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Khalid.
Assalamualaikum. Kedengaran enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya gemas. Ya. Suaranya gemas. Ada dua kali anu ya. Ya. Agak jauh kan ya. Masih gemas. Udah enggak. Bentar ya. Suaranya mantul, Ustaz. Masih anu ya. Dan normal ya. Udah bisa dah. Udah bisa ya. Masih mantul, Ustaz, suaranya. Ada dua zoom ya. Oh, iya kah? Nah. Ya, Zoom memang saya pakai dua. Satu untuk materi karena bisa nggak? Suara masih mantul kah? Ustaz. Udah. Udah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji dan syukur kita kehadiran Allah SWT pada malam hari ini. Kita insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT, diberi nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul pada malam hari ini dalam rangka kita tausiah tentang pesantren. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa mengikuti pertemuan ini walaupun hanya Zoom meeting. Kita bisa bertemu bersama yang mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kita sampai akhir daripada kegiatan kita pada malam hari ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, bahwasanya kita adalah orang-orang yang terpilih di antara santri ataupun
siswa ataupun para remaja yang ada di sekitar kita. Oleh karena itulah ini semuanya adalah berkat daripada kasih sayang Allah SWT untuk kita semuanya, khususnya kepada anak-anakku yang belajar di pondok pesantren, meninggalkan orang tua di rumah, adik-adik ataupun kakak-kakak, abang-abang, ataupun dato-dato kita, nenek-nenek kita. Tapi ketahuilah bahasanya, dengan kita berpisah untuk sementara kepada keluarga kita, dalam rangka kita menuntut ilmu, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Oleh karenanya, anak-anak sekalian, kita di pesantren itu mempunyai tradisi dan kondisi yang berbeda di luar. Kita punya label yang namanya seorang santri yang harus kita bawa nanti di masyarakat kita ataupun tak kala adik-adik dan anak-anak semuanya pulang ke rumah masing-masing. Nah, apa saja yang harus kita lakukan selama kita di pesantren itu? Tentunya yang harus kita lakukan adalah hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat nanti tak kala kita kembali ke kampung atau ke tempat kita masing-masing. Baik, kita langsung saja ke materi pada malam hari ini, ya. Yang pertama, ciri khas seorang santri ataupun orang yang belajar di pondok pesantren itu adalah harus mempunyai yang namanya akidah. Maaf, ini belum bisa apa namanya. Yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah akidah. Akidah itu adalah suatu keyakinan, ya, yang kuat yang harus kita pegang. Apa keyakinan akidah kita? Adalah akidah Islam. Nah, coba kita lihat dulu istilah akidah itu. Akidah itu sering dieja dengan akidah. Kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia pakai huruf K. Nah, akidah. Kalau bahasa Arab itu akidah pakai Q. Bahasa dari bahasa Arab. Al-aqdu asalnya al-qadu yang berarti ikatan. Nah, di sini adik-adik dan anak-anak sekalian bahwasanya kita sebagai orang Islam itu harus ada ikatan dan kita tidak bebas, ya, tidak bebas, terutama dalam keyakinan harus ada ikatan dalam keyakinan kita. Ataupun atau siko atau siku, ya, yang juga berarti kepercayaan dan ataupun keyakinan yang kuat. Ataupun al-ihkam, nah, yang arti juga mengokohkan ataupun menetapkan. Ada lagi arabit bikuah, yaitu mengikat dengan kuat. Artinya adik-adik sekalian bahwasanya kita di dalam Islam itu harus mempunyai akidah yang kuat ini. Apa yang akidah yang kuat ini adalah syariat-syariat yang harus kita pegang dan harus kita lakukan dan kita yakini dalam syariat-syariat Islam. Nah, akidah ini perlu. Jangan sampai adik-adik dan anak-anak sekalian tak kalah pulang ke rumah masing-masing, ke kampung masing-masing, ke daerah masing-masing. Nah, akidah Islam ini akan terlepas.
Contohnya nanti akan banyak sekali. Contoh yang sederhana sekali adalah keyakinan kita dalam beribadah lah contohnya. Keyakinan kita kepada Allah SWT. Jangan sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing, ya, masih ada keyakinan-keyakinan yang tanpa dasar ataupun yang luar daripada keyakinan dalam Islam. Contohnya saja, oh di sana ada hantu, kalau sakit pergi ke dukun, itu merusak daripada kita. Ya. Nah hal itu jangan sampai ada lagi di hati kita, ya, tak kala kita balik ke masing-masing ke tempat kita. Maka masalah akidah ini harus kita pegang benar-benar tak kala kita kembali ataupun pulang ke tempat kita masing-masing. Terus selanjutnya ciri khasnya, nah ini ya, keyakinan yang kokoh akan sesuatu tanpa ada keraguan. Nah, kita yakin kepada Allah, maka tidak ada keraguan lagi bahwasanya qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, esa. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, itu harus kita pegang kuat-kuat adik-adik sekalian. Kalau seandainya keyakinan itu berubah, ya, kita masih mencari tandingan Allah, bahwasanya selain Allah itu ada lagi Allah, maka itu adalah keyakinan kita yang batil ataupun yang tidak sah keyakinan kita. Nah, ini yang harus kita amalkan adik-adik dan harus kita yakin. Ya. Kemudian ya, ibadah ini menjadi ciri khas adik-adik. Ya. Ibadah. Kalau seandainya seorang santri tidak bisa beribadah, nah itu bukan santri namanya. Kalau seorang santri malas beribadah, maka sebenarnya tidak ada nilai santrinya ya, selama di pondok di pesantren. Kalau seandainya ibadah dilalaikan, tak kala adik-adik dan anak-anak pulang ke rumah, apalagi selama di pesantren. Maka hal itu akan menjadikan nilai-nilai kita sebagai santri akan terhilang. Nah, ibadah, ya. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah merendahkan diri atau tunduk. Merendahkan diri kepada siapa dan tunduk kepada siapa? Tentunya kepada Allah yang menjadikan kita, yang menciptakan kita, ataupun apa saja yang ada di alam ini. Nah, kita harus dalam beribadah kita dididik untuk merendahkan diri. Selain kita ibadah khusus kepada Allah SWT, kepada Sang Pencipta kita, juga kita harus merendahkan diri sesama manusia. Jangan kita sombong atau mencungkak, ya. Apalagi kita berhadapan dengan ataupun bertemu, berinteraksi dengan orang yang lebih tua dari kita, khususnya kedua orang tua kita, datuk, nenek kita, ya, abang kita rendahkan. Kemudian guru kita dan sebagainya. Nah, itu artinya kita merendahkan ataupun merendahkan diri di mereka. Tapi yang dimaksudkan ibadah yang ini adalah ibadah yang langsung kepada Allah SWT, yang kita harus merendahkan diri. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah SWT. Kita tidak boleh sombong. Nah, bagaimana kita sombong kepada Allah? Kita sombong kepada Allah adalah kita sombong terhadap apa? Ciptaannya. Yaitu tadi,
seperti kita, Allah telah menciptakan kedua orang tua kita. Tetapi kita tidak mau rendah diri kepada orang tua kita, nah itulah namanya kesombongan. Jadi yang kedua adalah ibadah. Nah, juga nanti akan kita jelaskan apa saja itu yang termasuk dalam pada ibadah. Ya, sampai hari-hari kembali ke tempat masing-masing, tidak melekat nih ibadahnya. Kita di pesantren ada dia, anak-anak kita sholat, ya, bisa sholat tahajud, sholat sunat, tak tahu balik rumah enggak sholat. Nah ini yang merusak daripada nama kita ini yang namanya santri. Ya. Terus yang selanjutnya, jadi akidah dan ibadah, ya, yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, diantaranya apa? Sholat. Sholat kita sudah dilatih dan kita sudah laksanakan di pesantren kita. Setiap 5 waktu kita sholat tepat pada waktunya. Kemudian malam kita sholat tahajud berjamaah, ya, bersama-sama. Kemudian pagi kita juga sholat duha. Nah, hendaknya tak kala kita kembali ke rumah itu juga harus melaksanakan ini. Kita lazimkan, kita biasakan, ya, dalam kita melaksanakan sholat. Nah, yang sampai balik rumah subuh tak sholat, ya, tahajudnya tak bangun-bangun, dibangunkan orang tua tidak mau bangun. Nah, ini namanya kita tidak melekat nih bekas-bekas pesantren kita, ya. Pagi sholat Jumat semuanya tidak pergi sholat Jumat. Nah ini keterlaluan seorang santri balik ke rumah tidak sholat Jumat, keterlaluan, ya, keterlaluan. Maka merusak yang namanya tadi itu ibadah dan akidah. Ya, ini harus nih sholat yang sampai ketinggalan. Nah, hendaknya kita tak kala kita balik itu anak-anak dan adik-adik sekalian, ya, kita ajak kawan-kawan kita untuk apa? Untuk sholat 5 waktu. Jangan sampai kita tidak sholat. Kalau dapat kita harus awal-awal ke masjid. Kita yang azan atau yang laki-laki, ya. Kalau yang muslimah ajak adik-adik, mak-mak untuk sholat berjamaah di rumah. Nah, untuk yang muslimin wajib ke masjid. Nah, sebagaimana kalian sekarang ini berada di pesantren, sholat 5 waktu harus di masjid. Nah, itu ya. Kemudian apa lagi yang nilai-nilai santri, ya, nilai-nilai santri yang tidak boleh, tidak harus dipegang, harus dibawa balik ke rumah. Apa? Puasa. Nah, alhamdulillah kita di pesantren kita nih adik-adik, kita bisa puasa Senin Kamis, ya, rutin kita setiap minggu 2 kali kita puasa sunat. Nah, kalau mungkin adik-adik dan anak-anak sekalian belajar di luar, masuk SMP, masuk SMA, masuk aliyah, masuk sanawiyah, jangan tak pernah nih puasa Senin Kamis. Makanya kita bersyukur adik-adik kita diberi kesempatan dan kita dilatih dan kita dididik selama di pesantren, kita bisa melaksanakan puasa Senin Kamis, apalagi puasa Ramadan wajib. Jangan sampailah nanti libur puasa, bulan puasa, anak-anak dan adik-adik ada yang tidak puasa Ramadan. Hilang nih bekas pesantren kita, bekas santri kita tuh hilang. Makanya hendaknya kita memberikan contoh, kita ajak kawan-kawan kita. Yang dulu kita berkawan di mana? Waktu kita di SD, kadang-kadang tak puasa.
Ataupun kawan kita di SMP dulu, sekarang udah masuk dia di pesantren kita, jangan sampai ada puasa balik. Keterlaluan namanya. Ini kita ajak nih anak-anak dan adik-adik, kalau balik juga ke rumah masing-masing, ajak orang tuanya untuk puasa Senin Kamis. Diajak untuk puasa Senin Kamis. Insya Allah pahalanya lebih banyak. Kemudian selanjutnya adalah ciri santri itu balik ataupun di dalam pesantren itu harus membaca dan menghafal Al-Quran. Itu ciri khas seorang santri. Kita Ramda, walaupun ada yang reguler, yang tidak khusus menghafal Al-Quran, tetapi juga harus membaca dan harus menghafal. Karena ada target yang disampaikan oleh para ustaz dan ustazah. Ya, tuh. Jadi kita lazimkan membaca Al-Quran. Kalaulah kita belajar di pesantren, mungkin setelah maghrib kita baca Al-Quran, setelah subuh kita baca Al-Quran, balik juga gitu, baca Al-Quran. Nah, kalau dapat kita ajarkan adik-adik kita, ajak adik-adik kita untuk baca Al-Quran. Juga tetangga kita, kita aja baca Al-Quran. Kalau nanti kawan untuk membaca, apalagi kalau bisa menghafal Al-Quran. Paling tidak anak-anak sekalian, tak kala balik bulan Ramadan itu, kita ajak baca ataupun menghafal surah-surah pendek, kawan-kawan kita ataupun adik-adik kita. Bulan Ramadan kita ajak di masjid, kita menghafal surah-surah pendek, juz 30 itu. Nah, insyaallah kalau itu anak-anak dan adik-adik sekalian bisa melaksanakan ini luar biasa. Itulah bekas dan contoh pesantren, hasil daripada didikan pesantren Al-Fatah. Jadi seperti itu yang harus kita bawa nanti dan juga selama di pesantren juga harus sungguh-sungguh nih baca, jangan sampai ini anak-anak dan adik-adik ada info bahwasanya alumni Al-Fatah ada yang kurang bisa baca Al-Quran. Ini keterlaluan. Kalau sampai ada alumni Al-Fatah kurang pas, kurang banyak kesalahan dalam baca Al-Quran, ini keterlaluan. Malu kita. Atau nama alumni Al-Fatah. Jangan sampai ada yang tak bisa baca Al-Quran ya. Kalau menghafal, ya mungkinlah. Tapi jangan buat terlalu tidak bisa menghafal di situ kan. Sanawiyah berapa juz targetnya, kemudian aliyah berapa juz. Apalagi yang memang program tahfizul Quran. Ya, sampai tidak bisa. Jadi kita lazimkan, biasakan membaca Al-Quran dan juga menghafalnya. Ya, walaupun ada yang reguler, tetap harus wajib dan menghafal Al-Quran. Ya. Sampai kita pesantren tidak bisa disuruh balik bulan Ramadan, suruh jadi imam. Yang dibaca apa? Allah, 33 tu. Allah ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu yang dibaca terus. Ya. Nah, ini tak pas kita sebagai santri pondok pesantren Al-Fatah. Ya. Selanjutnya baca Al-Quran adalah mempunyai akhlak yang baik, yang karimah. Nah, contohnya itu balik kita ketemu orang tua, cium tangan. Contohnya itu. Kemudian ada sampingnya itu kan ada binatang. Itu walaupun anjing jatuh, harus kita tolong.
apalagi manusia ataupun kawan kita jatuh, tolong jangan biarkan, ya. Nah, seperti itu akhlak namanya. Akhlak kita sama orang tua, akhlak kita sama makhluk Allah termasuk hewan. Ada lagi akhlak kita sama tumbuh-tumbuhan. Itu harus berakhlak. Nah, contoh yang samping itu seorang nenek-nenek mau nyembuh orang, bantu dia. Nah, itu hal jangan pengalaman mampu langsung ya pergi cari kawan-kawannya dulu. Ada hewan jatuh, kucing apa, dibiarkan ya dia. Ada kakek-kakek, ada nenek-nenek yang mau nyebrang, yang udah bertunggu dah setengah jam, karena ada takut untuk nyebrang, kita biarkan. Ini namanya kita mempunyai Allah yang kurang baik. Nah, tak kala kita balik dari pesantren, apatah itu harus kita menunjukkan akhlak kita yang baik. Terutama juga selama di pesantren, ya, berlakulah kita, tunjukkanlah akhlak kita yang baik kepada siapa? Nah, utama dengan ustadz dan ustazah kita, guru-guru kita, ya. Jangan sampai ada yang membantah, membangkang apa yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah kita. Nah, yang perlu anak-anak dan adik-adik ketahui, bahwasanya pesantren kita itu tidak pernah mengajarkan akhlak yang tidak baik. Ya, tidak pernah. Ya. Yang kita ajarkan adalah akhlak yang baik. Karena kita lingkungan pesantren. Kalau adik-adik balik rumah tidak ada bedanya dengan dengan sebelum masuk pesantren, maka rugi kita. Selama pesantren kita tak mendapatkan apa? Akhlak, ya. Antaranya nanti juga ada akhlak yang baik, ada yang kita contohkan akhlak yang kurang baik. Ya, pertama kita selamat di pesantren, apalagi kita balik rumah, ya. Jadi harus punya akhlak yang baik, ya. Selanjutnya yang menjadikan kita sebagai santri ini, ini diantara akhlak yang buruk nih. Apa dia akhlak? Coba tengok yang sebelah kiri. Dia menantang guru, nantang gurunya. Guru menyampaikan, dia menantang. Ya. Nah, ini yang tak baik nih. Apalagi sebelahnya, apa merokok? Santri, jangan sampai santri ada merokok. Seolah santri kita tak ada yang merokok, kecuali yang merokok. Ya, tidak baik. Rokok itu tidak baik. Kenapa rokok itu tak ada memberikan manfaat sedikit pun? Kesehatan sudah diklaim oleh rokok itu rusak semuanya. Kita hisap, tidak ada manfaatnya. Kita hisap, kita racun diri kita seorang. Jadi tak ada manfaatnya. Waktu habis. Nah, seharusnya dapat baca 3 lembar. Nah, kita habis merokoknya. Jadi tidak ada manfaat rokok itu. Sekarang kalau seandainya anak-anakku dan adik-adik semuanya rokok, sementara dari mana duitnya untuk beli rokok itu? Ketahui bahwasanya orang tua kita mengirimkan duit itu adalah untuk keperluan kita selama di pesantren. Belum ada. Ada enggak? Nah, coba Ustaz mau nanya, ada enggak orang tua kita ngirim duit untuk beli rokok? Nah, kan? Tak ada. Jangan kan tak ada manfaat sekali. Apa rokok itu hanya pahit ya kan?
Hisap, keluarkan, hisap, keluarkan, hisap, keluarkan. Nah, mana ini? Hisap, masuk ke dalam bau-bau kita, jadi fit. Keluarkan asapnya. Itu yang ternyata yang lain tuh. Nah, jadi adik-adik kita tunjukkan alat yang baik kalau kita balik ke rumah kita masing-masing sampai kita balik tak obatnya dengan kawan kita keluar yang di luar. Kawan-kawan kita keluar mopok, kita ikut gak mopok, apalagi ikut minum-minuman, apalagi narkoba, itu keterlaluan. Terlaluan sekali sebagai santri Al-Fatah. Ini harus kita hindarkan akhlak-akhlak yang buruk ini. Nah, antara lagi apa lagi? Kita lihat. Nih, ada sopan santun, ya. Kalau ada orang tua, kita nundukkan diri, pokok seperti itu. Masuk kelas, kita salaman dulu dengan guru kita, cium tangannya, ya. Seperti itu. Ini jangan ada orang tua kita lalu nyaman ya kita los gitu ya. Bersenggol bau pun tak ada. Kita seharusnya di pesantren itu siapapun kita bertemu, guru ke kita ketemu, orang tua ke kita ketemu, tamu pun kita ketemu, harusnya kita ucapan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, harus begitu. Jangan melipai aja lagi. Jadi seperti itu ada adik-adik dan anak-anak sekalian ya. Nanti Ustadz coba nih. Nanti Ustadz ke mana? Ke santri. Ya. Nah, kalau tak ada berarti ada sopannya santunnya kurang. Ya, kurang. Apalagi kepada orang tua. Kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini masih belum lewat sebentar loh. Kalau kita ya. Nah, pakaian. Selanjutnya adalah pakaian. Balik, jangan sampai pakaian sebelum sama dengan waktu anak-anak dan adik-adik belum masuk pakaian yang tidak bagus, apalagi membuka aurat. Ya. Balik dari pesantren Al-Fatah pakai celana pendek, membuka aurat, muslimat gitu gak, buka kudung, balik ke mana? Balik dari pesantren. Nah, jangan sampai ini. Maka bekas pesantren itu harus kita betul-betul kita bawa. Kita bawa ke rumah ataupun kampung kita. Pakaian-pakaian seperti ini kan keren nih. Pakai jubah, sholat. Jangan sampai pakaian itu harus sesuai tempatnya. Kalau pergi sholat, pergi taklim, boleh pakai macam ini. Pakai jubah. Kalau olahraga, jangan sampai pakai jubah. Mana mau nendang bola kok pakai jubah macam itu? Harus pakai training, baju kaos. Pergi sholat, harus pakai ini, jangan pakai baju kaos sholat. Nah, ini Ustadz sampaikan nih. Kalau sholat, jangan sampai kita harus bisa meletakkan. Karena perintahnya kita, kalau kita mau sholat itu ambil pakaian paling bagus. Nah, masakan mau pergi mana? Pergi sholat pakai olahraga, pakai training, apalagi pakai celana pendek. Baju kaos ya, baju kaos oblong. Nah, itu biasa kan ya, adik-adik dan anak-anak semuanya. Kalaupun
adik-adik keluar dari pesantren itu harus kita tempatkan kita berpakaian tuh. Ya. Sholat pakai baju koko, pakai sarung, ataupun pakai jubah seperti ini. Ya. Jangan sampai pakai baju oblongnya, pakai pendek aja baju oblongnya. Nah, tak kalah sujud nampak tuh karena karena dalamnya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Pakaian kita pakailah untuk olahraga, kita pakai olahraga. Waktu sholat kita pakai sholat. Waktu masuk sekolah kita pakai masuk sekolah. Ya, seperti itu. Nah, itu pakaian. Jangan sampai khususnya juga nih muslimat nih. Karena muslimat tak kalah balik ke rumah, keluar kita dari pesantren tuh banyak sekali tawaran-tawaran pakaian, ya, pakaian yang tidak syar'i. Ada yang tidak menutup aurat, ya, pakai kudungnya selempangkannya supaya keren, supaya model. Nah, itu tidak benar. Itu dosa. Anak-anak adik semuanya ya, dosa kita. Nanti kita bahas masalah pakaian yang syar'i. Ya. Yang untuk yang muslimin, ingat batas aurat itu di bawah lutut pakaiannya, minimal di atas pusat. Kalau untuk yang muslimat semuanya kecuali tapak tangan dan muka itu aja. Nah, jangan pakai yang ketat-ketat, ya, pakai yang transparan. Banyak tawaran tak kalah adik-adik dan anak semuanya keluar dari pesantren, banyak tawaran. Masuklah juga pakaian muslimin. Nah, ini dia rambutnya. Macam ini ceritanya. Dia sampai santri, ya, apalagi di dalam itu buat macam-macam itu. Di model-model anunya, rambutnya. Nah, gua juga sama itu, ikut-ikutan di model-model. Dicat rambutnya, macam-macam catnya. Nah, ini ya sampai terjadi untuk kita sebagai santri ini tunjukkan kita punya akhlak yang baik. Nah, kalau gini tak baik nih model-model ini. Nah, orang-orang yang seperti ini, anak-anak dan adik semuanya adalah orang-orang yang stres, hidupnya stres, tak punya tujuan hidup, tak punya ikatan yang tadi akidah, keyakinan dia tidak ada. Nah, seperti ini nih, dia mau bebas seperti itu. Nah, jangan sampai ini terjadi nih. Dan itu kemungkinan ada yang seperti ini balik model-model rambutnya, ya. Nah, apalagi ada yang bertato, ada yang pakai bonel, anting-anting, dipasang di telinga, pasang di hidung, pasang di mulutnya, macam-macam dipasang. Ini jangan sampai terjadi seorang santri seperti itu, ya. Nah, hendaknya macam ini deh. Yang seperti ini potongan rambut, tapi jangan pula yang macam sebelah tuh dikasih agak garis-garis. Ya. Tapi yang sebelah kiri, sebelah kiri. Ternyata seorang santri itu potong rambutnya macam itu. Ya. Ya. Depannya itu paling panjang itu 2 cm. Ya, paling panjang. Belakangnya buat seperti rapi lah dia. Tapi jangan pula macam yang sebelah kanan tuh di kelang itu ya, dikasih saluran macam itu. Nah, itu tak baik. Orang yang model-model gini itu adalah orang yang stres semua. Ya. Orang yang stres, lagi stres tuh, yang model-model gitu tuh, buat macam-macam tuh. Nah, saya kita sebagai orang Islam, remaja Islam, pemuda Islam, kita tunjukkan yang baik, yang sesuai dengan terutama adat istiadat kita di kampung kita ataupun di daerah kita masing-masing. Kalau yang itu tadi adatnya tidak sesuai dengan adat kita. Adat kita di kampung tidak sesuai, macam-macam itu buatnya. Nah, jadi adik-adik sekalian dan anak, jangan sampai kita
apa namanya, keluar daripada dari pesantren kita membuat hal-hal yang kurang baik, tapi kita tunjukkanlah yang baik selamanya, seperti apa? Seperti selama adik-adik dan anak-anak semuanya di pesantren. Nah, kita di pesantren itu adalah satu komunitas ataupun kumpulan daripada orang-orang yang baik. Yang kita buat adalah kebaikan-kebaikan. Yang nantinya kita berharap semuanya adik-adik dan anak semuanya balik ke rumah, kita terapkan apa yang ada di pesantren. Makan semuanya juga, ya. Jangan sampai ada sisa makan tuh. Kalau minta nasi semuanya, kira-kira habis makannya. Jangan sampai tak habis dibuang. Ya. Beberapa waktu yang lalu Ustadz ke pesantren itu masih itu. Di asrama itu masih banyak, depan asrama itu masih banyak nasi sisa makan. Lauk masih banyak dibuang di tempat sampah itu. Nah, ini seharusnya tidak terjadi gitu. Soal santai harus jangan membuat hal yang kecil dari makan itu menjadi hal yang mubazir. Nah, kalau tak mampu ngambil sekiannya tak sebanyak, ambil itu sedikit ya. Nah, kira-kira mampu habis, kita ambil segitu. Jangan ambil banyak. Apalagi lauknya, ambil banyak-banyak. Kesian kawannya tak bagian nanti. Yang dunia ngambil pergi makan, tak kebagian. Nah, itu namanya kita menzolimi saudara kita. Yang bukan hak kita ambil. Nah, jadi seperti itu, balik juga gitu. Jangan sampai ada sisa. Harus bersih makan. Kenapa? Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, mungkin dari sisa makanan sebelinteh nasi itu, disitulah berkah kita makan. Karena apa yang kita lakukan atau masuk makan itu, kita mengharapkan ada keberkahan, ya. Harus ada keberkahan. Nah, makanya Rasulullah menyampaikan, mungkin dari sekian banyak kita makan, keberkahan itu ada satu bintai nasi itu. Nah, kalau dalam satu bintai nasi itu terbuang, maka hilanglah, tidak ada keberkahan. Yang banyak kita makan sepiring, enggak piring kita makan, tidak ada keberkahannya. Padahal keberkahan ternyata hanya di satu bintai nasi itu. Nah, itu kehendak Allah SWT. Makanya Rasulullah sudah menyampaikan kepada itu kepada kita semuanya. Maka hendaknya kita perhatikan itu semuanya, adik-adik dan anak-anak sekalian, ya, apa yang kurang baik itu hendaknya betul-betul kita tinggalkan. Jadi selama kita pesantren itu betul-betul kita menerapkan kehidupan yang baik, ya, sesuai dengan syariat. Belajar pun buat gitu, ya. Ustaz, supaya kita belajar sungguh-sungguh apa yang diberikan itu, hendaknya kita pelajari benar, kemudian nanti akan kita terapkan di masyarakat kita, ya. Itulah tujuan orang tua kita masukkan kita ke pesantren. Jangan sampai kita mengecewakan kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita sudah bersungguh-sungguh juga mencarikan biaya untuk kita belajar di pesantren. Ya. Macam-macam, ada yang jual tanah, ada jual rumah, macam-macam, ada jual motor demi masukkan anaknya ke pesantren. Tapi kalau seandainya adik-adik mengabaikan amanat yang diberikan oleh orang tua kepada kita, kita dunia akhirat kita rugi. Di dunia kita tak dapat apa-apa, di akhirat kita tak dapat apa-apa, kita di akhirat mendapatkan dosa. Nah, itu amanat adik-adiknya, orang tua kita masukkan kita ke pesantren itu adalah amanat. Yang amanat itu harus kita, apa yang dikirimkan orang tua itu juga amanat. Jangan sampai salah. Nah, itu tadi orang tua kita ngirimkan duit untuk keperluan
sekolah kita, pesantren kita, tak berikan rokok. Nah, ini tak benar. Kita telah mengabaikan amanat. Kalau kita mengabaikan amanat, berarti kita dosa kepada Allah SWT. Nah, jadi adik-adik kita tetap semangat dalam belajar, ya, belajar. Kita harus raih prestasi dan tingkatkan belajar kita, terutama kita bagaimana kita meningkatkan prestasi kita, prestasi sekolah kita, pesantren kita, sehingga kita di masyarakat kita dipandang mempunyai kualitas yang baik, ya. Nah, makanya kita harus belajar bersungguh-sungguh dalam selama kita di pesantren, ya. Jadi tadi sudah kita bahas beberapa hal, pertama akhlak, ya, kemudian ibadah, berakidah, dan sampai ada keyakinan yang ada pas dalam syariat kita, yaitu agama Islam, ya. Mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya kita bisa bertemu, ya. Dan adik-adik, harapan Ustaz terus tingkatkan belajarnya, ya. Kemudian perbaiki akhlak, ya, yang sampai menyusahkan para muslim, para ustaz dan ustazah, ya. Ikuti jalan peraturan yang sudah ada. Insya Allah kalau kita mengikuti peraturan yang ada, kita akan selamat selama kita belajar di pesantren. Demikian adik-adik dan anak semuanya, mudah-mudahan ada waktu kita semua, kita terus berusaha untuk membawakan suatu kebaikan, baik kebaikan di kita seorang, kepada orang tua kita, guru kita, dan masyarakat yang ada sekitar kita, terutama kalau kita balik ke kampung kita masing-masing. Demikian akhirul kalam, qauli hadza astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair kepada Ustadz Khalid. Semoga beliau diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada pengumuman, selanjutnya mari kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.